Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa- Sebelum saya mulai untuk presentasi pada hari ini, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, saya akan memperkenalkan para anggota saya, eh, yang dimana dimulai dari saya dulu. Saya bertugas sebagai moderator dan sekaligus yang akan memimpin presentasi ini. Nama saya Muhammad Aditya Putra Pratama. Anggota saya yaitu Ines Permatasari. Yang kedua, Dwi Ramatika Agustin. Yang ketiga, Cynthia Triana. Yang keempat, Viana Dwi Lestari. Kami akan mempresentasikan tentang materi akuntansi untuk penggabungan badan usaha. Baiklah rekan-rekan semua, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya. Untuk Dwi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang pertama itu definisi penggabungan badan usaha. Penggabungan usaha merupakan proses penyatuan dua atau lebih untuk membentuk suatu entitas baru, sehingga menyelenggarakan usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Adanya penyatuan itu, maka satu perusahaan dengan perusahaan lain memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan. Akan tetapi, untuk tujuan akuntansi, hal tersebut harus dipisahkan dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada prinsip-prinsip akuntansi. Next. Kemudian ada unsur-unsur dari penggabungan usaha. Sebagai entitas baru yang di dalamnya tergabung lebih dari dua perusahaan, maka unsur-unsur pokok penggabungan yang harus dipahami antara lain yang pertama, penggabungan ini dimiliki secara bersama. Yang kedua, penggabungan dikelola bersama. Yang ketiga, resiko dalam proses berjalannya penggabungan harus ditanggung bersama. Dan yang keempat itu keuntungan yang didapat bersama harus dibagi dengan secara adil menurut rasio dan metode pembagian laba yang telah disepakati bersama. Next. Adapun tujuan penggabungan badan usaha ini yang pertama untuk membantu perusahaan efisiensi operasionalnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggabungkan sumber daya, proses, dan teknologi dari kedua perusahaan. Yang kedua, memperluas memperluas pangsa pasarnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggabungkan jaringan distribusi, produksi, dan layanan dari kedua perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu perusahaan meningkatkan disertifikasinya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggabungkan bisnis yang berbeda dari kedua perusahaan. Yang keempat atau yang terakhir, untuk membantu perusahaan memperoleh teknologi atau sumber daya baru yang tidak dimilikinya. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan daya saingnya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Dwi atas pembawaan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Viana. Viana, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode akuntansi penggabungan. Yang pertama yaitu adanya metode pembelian atau purchase method apabila dalam suatu penggabungan usaha dari dua atau lebih badan usaha di mana perusahaan yang diambil alih dieliminasi atau apabila penggabungan tersebut berakibat pada pemilik perusahaan yang bergabung tidak lagi ikut berpartisipasi secara substansil di dalam perusahaan tunggal yang dibentuk atau dengan kata lain timbul suatu pemilikan baru akan dicatat dengan metode pembelian. Yang kedua, metode penyatuan kepemilikan, yaitu apabila dalam suatu penggabungan usaha dari dua atau lebih badan usaha di mana pemilik-pemilik dari bagian penting atas kepemilikan masing-masing dan usaha tersebut tetap menjadi pemilik dari badan usaha yang bergabung, baik secara langsung atau melalui satu atau lebih anak perusahaan. Nah, itu dicatat dengan metode penyatuan kepemilikan.
Pada metode ini, kekayaan perusahaan yang diakuisisi dicatat sama dengan nilai bukunya. Perusahaan yang baru dimiliki bersama oleh pemegang perusahaan yang lama. Aktiva bersih dan ekuitas total tidak mengalami perubahan sehingga tidak ada goodwill yang timbul. Metode ini digunakan apabila perusahaan pengakuisisi menerbitkan saham dengan hak suara sebagai pertukaran minimal 90% dari saham hak suara yang diakuisisi. Terima kasih. Sekian paparan dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih Viana atas pembawaan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ines. Saudari Ines, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan konsolidasi. Konsolidasi ini juga dimungkinkan jika ruang lingkup kegiatan usaha berbeda, terdapat kepentingan non-pengendali yang signifikan atau entitas anak beroperasi di luar negeri. Anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan PSAK 13 tentang akuntansi investasi. Laporan keuangan harus mencakup dalam format yang sama atau seragam, rencana konsolidasi yang akan diikuti, dan informasi yang diperlukan untuk konsolidasi seperti yang pertama itu ada daftar saldo dan jumlah transaksi dari anak perusahaan yang dikecualikan. Kemudian yang kedua itu daftar entitas asosiasi yang saldo dan jumlah akan dieliminasi. Kemudian yang ketiga, daftar penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan dalam konsolidasi dan sifat penyesuaian tersebut. Yang keempat, pengungkapan mengenai eliminasi keuntungan atau kerugian yang belum dieliminasi. Kemudian yang terakhir, penjabaran ke dalam mata uang yang digunakan untuk konsolidasi. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Ines atas pembawaan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Cynthia. Saudari Cynthia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelakuan akuntansi terhadap aktiva. Pengakuan akuntansi terhadap aktiva tetap. Aktiva tetap harus diakui pada biaya perolehan yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menyiapkan aset untuk digunakan sesuai tujuannya. Biaya perolehan ini termasuk harga beli, biaya pengakuan, pemasangan, serta biaya-biaya lainnya yang diperlukan agar aset siap digunakan dalam proses produksi atau operasi. Pengukuran selanjutnya akan dilakukan melalui dua model, yaitu model biaya dan model revaluasi. Model biaya, aktiva tetap dicatat berdasarkan biaya perolehannya, termasuk biaya-biaya yang terkait dengan pengadaan dan instalasi. Dan kemudian model revaluasi, aset tetap dapat dicatat berdasarkan nilai wajar revaluasi jika perusahaan memiliki untuk melakukan revaluasi terhadap aset tersebut sesuai dengan ketentuan PSAK. Yang kedua, penyusutan. Aktiva tetap yang memiliki umur manfaat terbatas harus disusutkan sepanjang periode manfaatnya. Penyusutan dihitung dengan menggunakan berbagai metode seperti metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Pemilihan metode tergantung pada pola penggunaan aset tersebut. Yang ketiga, penurunan nilai. Jika terdapat indikasi penurunan nilai dari suatu aset tetap, perusahaan harus melakukan uji penurunan nilai. PSAK nomor 48 mengatur tentang pengujian penurunan nilai di mana aset akan diturunkan nilai tercatatnya jika nilai wajarnya lebih rendah dari nilai tercatatnya. Yang keempat, penghentian pengakuan. Aset tetap akan dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dijual atau tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan ini akan diakui dalam laporan laba rugi perusahaan. Kemudian penjelasan tentang pelakuan akuntansi terhadap liabilitas.
Yang pertama, pengakuan dan pengukuran liabilitas. Liabilitas diakui jika ada kewajiban yang pasti untuk membayar di masa depan, yang timbul dari peristiwa masa lalu dan memiliki kemungkinan besar untuk diselesaikan dengan penggunaan sumber daya perusahaan. Liabilitas jangka pendek biasanya diukur berdasarkan nilai nominalnya, sedangkan liabilitas jangka panjang diukur dengan nilai kini dari kewajiban yang harus dibayar. Yang kedua, liabilitas kontingensi. Dalam PSAK nomor 57 mengatur tentang liabilitas kontingensi yang merupakan kewajiban yang mungkin timbul tergantung pada peristiwa di masa depan. Liabilitas ini tidak diakui dalam laporan keuangan sampai kejadiannya menjadi pasti. Namun, perusahaan harus memberikan pengungkapan jika ada kemungkinan terjadinya liabilitas tersebut sesuai dengan materialitasnya. Yang ketiga, liabilitas imbalan kerja. Dalam PSAK nomor 24 mengatur tentang akuntansi untuk imbalan kerja, di mana perusahaan diharuskan untuk mencatat liabilitas yang timbul dari kewajiban imbalan kerja seperti pensiun atau tunjangan lainnya, sesuai dengan kewajiban yang ada berdasarkan perhitungan aktuaria. Dan yang terakhir, pengungkapan liabilitas. Semua liabilitas yang signifikan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Informasi yang perlu diungkapkan mencakup kewajiban yang tidak terbayarkan, kewajiban yang masih dalam sengketa, dan kewajiban terkait dengan perjanjian atau kontrak yang mungkin mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pembawaannya Cynthia. Baiklah, rekan-rekan semuanya, setelah kita mendengarkan materi dari kelompok kami memberikan kesempatan untuk bertanya. Jika ada yang bertanya, silakan cantumkan pertanyaannya di kolom diskusi di bawah. Oke, ini sudah berada pada akhir presentasi, yang dimana saya akan membacakan hasil kesimpulan kelompok kami. Jadi, pentingnya akuntansi dalam konteks penggabungan badan usaha dengan fokus pada pelaporan keuangan konsolidasi, ditekankan bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan teori entitas dan teori perusahaan yang induk, yang bergantung pada jenis transaksi yang dilakukan. Pengendalian dalam konsolidasi dapat terjadi meskipun kepemilikan saham kurang dari 50%, asalkan memenuhi kondisi tertentu, seperti adanya perjanjian atau hak untuk mengendalikan manajemen. Namun, konsolidasi tidak dilakukan dalam situasi di mana pengendalian bersifat temporer atau terdapat pembatasan yang signifikan terhadap kemampuan entitas anak untuk melakukan pengalihan aset. Baiklah, presentasi kami telah selesai. Saya ada sedikit pantun. Bir laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.